Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin silakan yang mau konsultasi langsung aja kita serahkan kepada Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan malam ini tadi sudah bertawasul bersama dan juga membacakan surat Al-Insyirah ya, karena sesuai yang ada di dalam kitab Al-Tib min Al-Kitab wal Sunnah, bahwa siapa yang membacakan surat Al-Insyirah minimal 15 kali di bulan Safar, insya Allah segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekarang kita akan lanjut untuk terjawab ya. Siapa yang ingin bertanya tentang masalah hukum dan juga untuk masalah kehidupan yang baik untuk kedepannya. Silakan yang mau bertanya, mungkin mau diduluin. Kebetulan ini Alukman katanya kemarin teh sakit, cuman keluar darah di telinganya sebesar kelereng dan di dalam darahnya itu ada beling katanya. Ya, coba dilihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat AA dan Teteh yang mana sudah memberikan kesempatan. Mungkin pertama kali dan perdana saya bertanya di sini ya. Mohon maaf untuk semuanya, keduluan sama saya dulu, MC dulu ya. Mungkin ini juga saya juga salah sebagian keluarga besar di sini. Ya cuman berhubung kalau memang belum saatnya atau belum waktunya, saya juga pun enggan bertanya ke Teteh. Tapi di sini kemarin Teh begini, assalamualaikum Teh, mohon maaf nih. Kemarin itu 2 hari yang lalu mungkin saya sakit kepala sampai ya mungkin berat ini kepala ya. Malam kemarin di malam Rabu saya sehabis sholat maghrib, pas pulang dari sini saya pulang ke rumah, saya duduk di kursi merokok. Setelah itu tiba-tiba di telinga saya kayak ada yang nusuk pakai paku gitu ya, kanan kiri. 5 menit kemudian saya pegang telinga, ternyata keluar darah itu dari telinga dua-duanya. Nah setelah itu mungkin saya pingsan dan kebetulan ada yang menolong juga ya, orang tua di sana. Nah keesokan harinya alhamdulillah mungkin agak terasa enak gitu ya. Nah keesokan harinya ini saya kerja di desa ya, lagi bikin acara, kebetulan ada acara di desa. Tiba-tiba jam 11.30 telinga saya sakit lagi. Setelah itu keluar lagi darah. Setelah itu saya bawain ke dokter, diperiksa di dokter, di scan sampai 2 kali nyeken ya. Kebetulan dari telinga saya ini keluar ada gumpalan darah yang kayak apalah mainan anak-anak yang suka bukan itu yang kayak apa ya, bola air gitu ya, yang kayak bola air kayak gitu Pak. Ini ya, di sini juga saya juga bertanya-tanya ini apa gitu kan, soalnya ketika saya nanya ke dokter terusan di telinga ini ada apa gitu ya, takutnya ada hal-hal yang lain. Jadi ini ada di sini ya fotonya yang dikirim sama ke istri saya kemarin. Mohon sebentar ya. Nah ini Teh ada gelembungan darah keluar dari telinga saya. Terus kebetulan kemarin saya bawain di Palera dia di Pak Ustadz. Nah saya dari Pak Ustadz pas ini dilihatin terus dipecahin, di dalam gelembung ini ada pecahan-pecahan kayak gram-gram kayak gitu ya, kayak beling lah gitu kan. Nah sudah itu saya tanyain Pak Ustadz gimana ini ya, karena memang saya juga nggak ngerti ya apa ini gitu kan, soalnya gelembung apa ini terus darah apa. Kata Pak Ustadz jadi nggak usah nanya ke saya, tinggal balik lagi karena AA juga punya majikan di sana atau katanya dunungan gitu lah gitu kan. Ya saya jadi bingung berpikir kemana gitu ya, sampai saya nanya lagi orang tua, ya udah mungkin barangkali oh inilah gitu kan, karena memang saya singgah di sini ya Pak Bu. Jangan ada kesewodonan, ingin tahu ini penyakit apa. Gitu Teh ya itu. Mana, gitu, mohon dibukakan.
Karena mungkin saya juga ini masih bertanya-tanya ya, mau sudan nggak boleh gitu ya. Siapa ini ya Pak Bu, ini bisa dilihat oleh semua ya. Ini yang keluar dari telinga saya. Saya juga aneh ini ya. Itu kan aneh karena memang nggak tahu gitu ya. Ini Pak. Oke, gitu aja Teh, makasih. Ya. Kalau yang saya lihat sih itu mutlak kiriman ya. Itu non medis. Karena kalau untuk yang saya lihat ada seseorang yang dendam kepada Al-Luqman, intinya perihal masa lalu dan itu adalah perempuan. Gak usah tahu siapa-siapanya, yang penting sembuh ya. Udah, cuma itu aja. Teh, mungkin kalau saya tidak tahu juga nggak apa-apa, yang penting saya mohon ke Teteh, saya minta diobati lagi itu secara gitu aja lah. Oke, mungkin itu aja, makasih. Jadi untuk intinya nanti mungkin bisa ngomong di belakang aja lah. Iya. Ya, barangkali mungkin itu ya, mudah-mudahan aja ya. Mungkin kayaknya bisa menimpa setelah sakit ini gitu ya. Yang pastinya pokoknya saya ucapkan terima kasih ini. Jadi saya juga nggak bisa suudon ya ke siapa menuduh ataupun siapa, yang jelas mungkin yang udah dijelaskan tadi saya sudah bisa ngerti lah gitu. Ya silakan bagi yang mau bertanya. Nah ini mungkin ada yang mau bertanya, malu ini kayaknya yang mau bertanya. Yang terlihat oleh Bunda, berapa persen di sini yang memang hidupnya lagi sangat terpuruk dalam perekonomian? Dari laki-laki dulu aja dulu, laki-laki, perempuan nanti. Hampir 80%. Nah, yang di belakang, yang di tengah atau yang di depan, yang paling terbanyak? Merata. Merata ya? Oh iya. Nah, mungkin ibu-ibu yang terlihatnya? Sama, hampir 80%. Sama. Nah, karena gak ada yang mau bertanya, mungkin Bunda membuka dulu tentang masalah kitab. Nanti setelah itu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mau membuka kitab apa dulu? Paling masih seputar kehidupan ya, untuk masalah yang berumah tangga, juga untuk kehidupan kebahagiaan ke depannya dalam kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun. Ya. Pengarangnya siapa itu? Saya Muhammad Imam Tamimi. Iya. Hadis Sohe itu ya, Sohe. Itu kitab yang memang rangkuman dari sabda Nabi Muhammad SAW. Itu berarti penting, sangat penting sekali untuk kehidupan. Sangat penting untuk kehidupan yang seperti hal sepele. Tetapi kalau misalkan kita langgar, itu bisa merembet ke semuanya. Ke anak cucu. Itu karmanya sampai 7 turunan. Nah itu perlu juga dibahas. Kalau ayah kan udah tobat. Sampai ke 7 ke atas hisabnya. Silahkan jadi jelaskan. Ini, di dalam kitab Qurratul Uyun itu kan beberapa ya, ada beberapa yang dibahas. Salah satunya itu adalah bab jima, berjima. Jadi untuk masalah berjima itu, untuk suami dan istri harus ada waktu-waktu yang tidak boleh kita lakukan di pertengahan bulan, awal bulan, dan juga di akhir bulan. Karena kalau kita sampai melakukan hal tersebut, itu bisa memadorotkan ke dalam diri kita, bahkan ke 7 turunan anak cucu kita. Nah, untuk masalah berjima pun juga di situ seperti yang hal sepele ya, dalam masalah posisi. Mohon maaf ini membahas seperti ini karena di sini kebanyakan yang sudah berumah tangga ya. Karena ini sangat penting bagi kehidupan. Jadi, untuk masalah mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya bahwa sebenarnya yang bagus itu untuk masalah hubungan batiniah harus seperti apa dalam masalah posisi. Mungkin banyak di sini yang banyak melakukan posisi bemiring ya, miring, berlutut, dan juga perempuan di atas. Ini 3 aja karena yang dibahas di dalam bab jima di dalam kitab Qurratul Uyun itu 3. Nah itu sebenarnya nggak boleh karena bisa menyebabkan penyakit lahir batin ke keduanya. Dalam posisi berlutut yang ada nanti akan banyak sakit kaki dari mulai paha ke telapak kaki. Untuk posisi bermiring itu akan kebanyakan sakit pinggang yang tidak ada obatnya. Untuk posisi perempuan yang di atas itu akan menyebabkan kencing batu. Jadi di situ bisa dikatakan di dalam kitab Qurratul Uyun itu diharamkan, tidak boleh. Apalagi di luar itu, gitu kan. Nah, kenapa seperti yang sulit di dalam hukum Islam ini dalam hal seperti itu? Sebenarnya bukan sulit, ada cara-cara khusus untuk bisa memberikan kenikmatan ke keduanya. Karena di dalam bab 24 di kitab Qurratul Uyun itu
Posisi yang sebenarnya adalah perempuan di bawah, diganjal pantatnya dengan bantal, terus si laki-lakinya di atas, mengangkat kedua kaki si perempuan. Nah, setelah mau kelima, itu diangkat pinggangnya oleh si laki-laki. Nah, di situ akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan akan menjadikan nantinya, kalau misalkan yang belum punya anak ya, menjadikan janin yang ada di dalam kandungan kita itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buat yang sudah menikah. Nah, untuk masalah waktu-waktu pun juga ada, pernah dibahas sebelumnya itu sudah ya. Nah, di sini pun juga khusus untuk yang sendiri, contoh janda atau duda gitu kan. Bagaimana cara untuk melampiaskan hawa nafsu birahi yang memang halal? Itu kita dengan berwudu dulu. Setelah berwudu, di situ membacakan 2 kalimat syahadat, membacakan surat Al-Ikhlas dan juga ayat kursi. Dengan memohon ampun dulu, membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan melakukan yang seperti itu, karena kalau misalkan ditahan itu akan menjadikan penyakit. Nah, caranya seperti apa? Bukan berarti harus oral ya sendiri gitu kan. Bukan, karena itu bisa menyebabkan buah jakar kita akan mendapatkan penyakit sifilis. Jadi dengan cara membayangkan, bukan berarti jinah rasa, karena kan sudah memohon ampun, sudah membacakan sesuai yang ada di dalam kitab tersebut. Membayangkan hal-hal sesuatu yang indah yang bisa dinikmati oleh kita dan akhirnya kenikmatan itu bisa terlampiaskan. Itu untuk janda dan duda. Enggak, maksudnya membayangkan. Bukan berarti jinah rasa, bukan kan, membayangkan. Nah, setelah itu mungkin kan udah tahu sendiri masing-masing bagaimana gitu kan cara awalnya seperti itu. Nah, terus gini, banyak yang melakukan hubungan intim suami istri itu setiap hari. Sebenarnya itu nggak boleh, karena yang disunahkan itu 4 hari sekali minimal, maksimalnya seminggu 3 kali. Kenapa tidak boleh tiap hari? Karena kalau misalkan tiap hari itu kan terbawa hawa nafsu birahi. Di buah jakar si suami itu akan bertumpuk setan-setan yang ikut masuk ke dalam lubang rahim kita, yang nantinya akan menimbulkan dan melahirkan banyaknya setan-setan di dalam diri kita, yang tadinya kita baik akan menjadi berubah jadi buruk. Dan kalau misalkan kita melaksanakan setiap hari seperti itu, yang ada nanti akan menimbulkan hawa nafsu amarah kepada si laki-laki. Karena dorongan setan, bukan karena dorongan sunnah dari sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita sebagai istri boleh menolak, karena di dalam hukum pun juga tidak bisa untuk dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yaitu adanya setan-setan yang memang berkumpul di lubang jakar. Jangan sampai kita melaksanakan kewajiban batiniah itu bukannya mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para suami juga harus mengerti ya, apalagi dalam keadaan si istri haid gitu kan, nifas, itu nggak boleh. Kecuali kalau misalkan istri dalam keadaan istihadah itu boleh. Tapi ada tata caranya, keduanya harus benar-benar punya wudu dulu. Setelah punya wudu barulah boleh melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan tidak punya wudu, itu biasanya setan-setan akan bersarang di dalam diri kita. Maka dari itu kita akan selalu emosian. Makanya suka ada kan misalkan suami istri yang melaksanakan kewajiban batiniah, belum apa-apa udah marah. Itu setan, bisiknya setan. Yang ada itu akan turun-temurun kepada anak cucu kita, akan seperti itu selamanya. Nah, jikalau misalkan semua yang ada di sini pernah, misal gitu kan, ada beberapa yang pernah melakukan itu, alangkah lebih baiknya tobatan nasuha dari sekarang. Karena kalau sampai tidak, di dalam kitab Qurratul Uyun di bab ke-48 itu akan mendapatkan hisab ke-7 dari atas. Misalkan kita mempunyai orang tua kita sudah meninggal, itu langsung lari ke kakek, nenek gitu kan, uyut, bau, kesananya juga akan ikut mendapatkan hisab. Padahal itu hal sepele, tapi tidak boleh disepelekan. Mungkin mau nanya lagi hal apa? Nah, bagaimana hukumnya nih laki-laki nih pacaran dengan orang yang sudah bersuami dan istrinya itu cerai dengan suaminya dan menikah dengan laki-laki itu, gimana hukumnya itu? Karena ayah dulu pernah ngalami hal seperti itu, makanya bertanya, nggak mau ngomongin orang lain gitu, enggak.
Kalau itu masih seputar zina muson ya masuknya ya. Kan maksudnya nggak melakukan persetubuhan, hanya pacaran saja. Pacaran dengan yang sudah punya suami dan akhirnya si perempuan itu sampai bercerai dengan suami sahnya ya. Ya. Menikah dengan pacarnya. Alasannya suaminya karena mandul, impoten. Mungkin gini, banyak cara sih sebenarnya kalau misalkan untuk bisa berpisah ya. Bukan hanya karena ada alasan impoten. Seandainya memang ada alasan impoten, itu harus terlebih dahulu meminta cerai. Setelah diceraikan dan habis masa idah baru boleh untuk berpacaran lagi. Kalau misalkan dalam keadaan terikat suami iri terus pacaran lagi dengan yang lain ya, itu tetap masuknya ke zina muson, nggak boleh. Itu dosa yang paling jarang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak benar-benar taubatan nasuha dan tidak membayar kifaratnya. Oh, kita berbicara dosa. Adakah seorang mantan pencuri, mantan pelacur, atau mantan pembunuh yang mempunyai gelar di mata Allah yang masuk surga, ada enggak? Kita ngambil dari kisah Wali Raja Biyun ya. Kisah Wali Raja Biyun itu beliau adalah seseorang yang memang ditakuti dan dibenci oleh seluruh masyarakat pada zaman Kanjeng Rasul. Beliau perampok, penipu, dan juga sering ngebegal di jalanan. Tetapi kenapa beliau bisa mendapatkan gelar Wali Raja Biyun? Ternyata di balik kesalahannya ada poin lebih yang memang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap bulan Rajab beliau itu selalu menengadahkan matanya ke atas langit, dan seluruh tubuhnya itu bergetar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena beliau mendapatkan hasil dari rampokan, hasil tipuan, hasil begal itu disumbangkan kepada kaum duafa. Tidak ada orang pun yang tahu, walaupun anaknya sendiri juga nggak tahu. Hanya istrinya yang mengetahui, dan itu dirahasiakan kepada orang lain. Nah, di saat Syekh Ahmadi meninggal, itu Kanjeng Rasul pun tidak mau mensolatkannya. Sampai Kanjeng Rasul diberi ilafat oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa harus memandikan jenazah tersebut, harus menguburkan jenazah tersebut. Dan Kanjeng Rasul bertanya kepada malaikat, kenapa? Karena punya sisi baik yang tidak pernah orang lain ketahui, dan kebaikannya itu melebihi dari orang yang pura-pura alim, yang pura-pura baik padahal dia berdosa. Akhirnya begitu Kanjeng Rasul datang ke rumahnya, banyak sekali malaikat-malaikat yang datang dan akhirnya memandikan jenazah Wali Raja Biyun tersebut. Itu untuk laki-laki ya. Nah, ini ada gelar satu lagi, perempuan yang dulunya pernah, mohon maaf, menjual diri, tapi ada alasan tertentu. Dia menjual diri bukan hanya karena keinginan sendiri, tetapi ada hal yang memang lebih penting karena sudah darurat dalam menjalankan ikhtiar. Beliau melaksanakan itu semata-mata hanya untuk membahagiakan ibunya. Dan di setiap malam hasil dari menjual diri itu selalu diberikan kepada ibunya dan disisihkan untuk membeli makanan kucing dan anjing. Hampir setiap malam, setiap ada kucing-kucing liar, anjing-anjing liar, selalu dikasih makanan dari hasil ladang itu. Ternyata Allah itu menilai seseorang bukan hanya karena kesalahannya aja, tetapi menilai kebaikannya dengan keikhlasan. Akhirnya singkat cerita, perempuan tersebut sakit, dan di saat sakit itu tidak ada satu orang pun yang menengok dan juga yang membawanya untuk berobat. Ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya di situ malaikat Jibril datang menyerupai manusia untuk membawa berobat. Setelah dibawa berobat ternyata tidak bisa tertolong. Di akhir hayatnya malaikat Jibril bilang, insya Allah katanya engkau akan aku angkat menjadi gelar Sayyidah. Padahal di mata orang dia itu pelacur. Dan akhirnya disebut Sayyidah Rahmah. Sayyidah Rahmah itu bersejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang pelacur yang ikhlas memberikan rezeki kepada ibunya dan menyisihkan untuk memberi makan kucing-kucing dan anjing liar. Itu salah satu singkat cerita. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala itu
menilai seseorang bukan hanya dengan keburukannya saja, tetapi menilai seseorang dengan keikhlasan dan kebaikan yang tersembunyi yang tidak pernah orang lain ketahui. Makanya kita sebagai umat muslim jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa suci, karena sesungguhnya di dalam kebaikan dan kesucian kita mungkin saja banyak kesalahan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk orang awam ya, untuk orang awam yang contohnya pernah jadi rampok gitu kan, pernah jadi begal, pernah jadi pelacur, di saat dia sudah meneteskan air mata memohon ampun kepada Allah dan tidak akan pernah mengulanginya lagi, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan akan mengangkat harkat derajatnya di dunia bahkan juga di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mau bertanya, ini pengalaman pribadi tentang tema yang barusan Teh Haji sampaikan. Saya pernah mengalami ini pada saat istri sudah beres haid gitu ya, bersuci, kemudian ya kami bersetubuh lah gitu ya. Tapi setelah kita bersetubuh, tiba-tiba beberapa jam kemudian istri saya katanya masih keluar darah gitu. Ya saya kan tidak tahu gitu gimana menurut pandangan Teh Haji. Terus kedua Teh Haji mau bertanya ke Kang Haji, ya, amalan apa sehingga Kang Haji mendapatkan istri yang solehah gitu? Jawab berapa ya? Cantik dan solehah gitu ya, Kang Haji amalan apa gitu? Tinggal bawa kaca saja, ngaca dulu. Kan saya mah ganteng Pak Sep. Nah mungkin untuk poin yang pertama ya, perlu ditanyakan dulu kepada istrinya, apakah haidnya itu udah 7 hari atau kurang. Kalau misalkan kurang dari 7 hari walaupun sudah bersih, itu tidak boleh dulu disetubuhi. Tapi kalau misalkan udah lewat dari 7 hari walaupun masih ada darahnya sedikit, itu masuknya ke dalam istihadah, jadi bisa. Jadi patokannya itu ke hari. Kurang dari 7 hari tidak boleh, lewat dari 7 hari itu boleh. Berarti itu udah benar-benar bersih. Seandainya masih ada pun juga itu berarti penyakit. Sebenarnya kalau untuk yang sudah berumah tangga kan banyak cara. Tidak usah harus fokus ke situ, masih banyak cara yang lain yang penting menyenangkan hati keduanya. Kitab yang tadi saya sampaikan ya, Qurratul Uyun, bahwa dengan cara oral memasukkan buah jakar ke dalam mulut itu sangat tidak boleh karena bisa menyebabkan kanker rahim. Untuk si perempuannya, kalau misalkan maninya itu masuk ke dalam mulut, ditelan, itu bisa menyebabkan kanker rahim. Itu salah besar. Nah, untuk si laki-lakinya itu bisa menyebabkan penyakit sifilis. Karena kan mulut itu banyak kotoran, walaupun sudah contoh masuk, misalkan gosok gigi gitu kan. Terus melakukan oral seperti itu nggak boleh. Karena di dalam kesehatan pun juga itu nggak baik. Dan di dalam kitab pun juga ternyata sama, bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh si perempuan dan laki-laki karena itu bisa menyebabkan penyakit kepada keduanya. Jadi banyak cara yang lain, seperti misalkan nggak, sebenarnya itu juga sih nggak boleh ya, karena gini, banyak anggota tubuh dari istri yang bisa dimanfaatkan jikalau si istri sedang berhalangan. Itu semua ada di dalam kitab Qurratul Uyun, Fathul Izzar, itu semua ada. Jadi banyak yang harus kita pelajari dari hal sepele seperti kewajiban batiniah itu. Karena sebenarnya di antara kita salah melakukan ikhtiar lahiriah, lebih salah dengan melakukan ikhtiar batiniah kalau misalkan itu disepelekan. Ikhtiar batiniah kan itu urusannya habluminanas ya. Tapi kalau untuk ikhtiar batiniah itu urusannya habluminallah. Ikhtiar lahiriah, habluminanas hubungannya. Ikhtiar batiniah itu hubungannya habluminallah. Karena pernikahan pahalanya sangat besar dengan melakukan kewajiban batiniah sesuai yang ada di dalam hukum keterangan agama. Gitu.
daripada zina masukin aja istilah jihad juga. Ya tetap nggak boleh, itu haram. Jadi ada yang diharamkan dalam masalah menyetubuhi istri sedang haid, menyetubuhi istri sedang nifas, dan menyetubuhi istri di duburnya. Itu nggak boleh, itu hal-hal yang diharamkan, yang memang tidak boleh dilakukan, karena bisa memudaratkan diri kita dan juga keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Sutaria dari Sukabumi. Namanya nu dibaca ku Pak Haji Wiri itu zikir. Tubuh bergetar, merasa takut. Kalau diteruskan kayaknya bisa pingsan tadi itu. Bukan yang dua-duanya. Yang pertama nggak tahu bacanya lupa. Cuma makin sana makin keras gemetar. Merasa takut. Mungkin kalau diteruskan bisa pingsan. Itu nggak tahu apa gitu. Bu Haji mau tanya. Itu aja. Makasih. Sampai sekarang masih bergetar nih tubuh. Jadi gini Pak, kalau untuk yang saya lihat, karena memang Bapak sedang benar-benar menjalani ketauhidan ya Pak ya, ingin benar-benar menjalani ketauhidan yang sebenarnya seperti apa. Jadi sedikit aja mendengar kalimat thayyibah atau asma Allah, itu pasti akan merasakan ketakutan atau merinding yang luar biasa. Kalau diteruskan bisa pingsan, jelas karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang saya lihat Bapak ini kan punya keikhlasannya yang luar biasa. Di saat diuji oleh keluarga, oleh pendamping, selalu ikhlas. Maksudnya bukan diuji dalam kemarahan atau apa. Istri sakit, Bapak ikhlas mendampingi. Salam. Betul. Baru hari ini ya baru bisa hadir. Bapak baru hari ini cina bisa hadir. Jadi insya Allah sih Pak diteruskan aja ya. Nah untuk bisa mengimbanginya dengan cara apa? Sebelumnya kita beristighfar dulu, tahan nafas 3 kali, barulah kita membacakan kalimat thayyibah. Insya Allah itu bisa keimbang. Seandainya nanti merasakan ketakutan juga nanti keluarnya air mata Pak. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Karawang. Saya mau bahas tentang taubat nasuha. Kan sempat kemarin Senin malam kemarin dibahas, sama sekarang juga yang saya tanyakan. Saya kan merasa gitu banyak dosa gitu ya. Pengen gitu melaksanakan taubat nasuha yang sebenarnya, yang sesungguhnya, biar diri ini biar bersih gitu. Pengen dibimbing sama Teh Haji apa aja yang harus dilakukan gitu, amalan apa yang harus dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan tahun 2018 itu pernah ketipu ya dari kiai lah gitu ya, yang iming-imingnya uang besar ya, dari 2018 sampai 2020. Jadi saya udah keluar uang habis-habisan lah Teh ya, harta benda, kendaraan udah habis semua. Sampai sekarang ini sampai kelilit hutang gitu. Yang saya mau tanya, apakah uang saya bakal balik lagi walaupun di jalan pertolongan gitu buat menyelesaikan masalah saya ini. Soalnya kan udah hampir 4 tahun gitu ya. Iya. Masih. Jadi intinya gini Teh, ya sesuatu yang terjadi di masa lalu itu alangkah lebih baiknya kita lupakan saja. Kita buka lembaran baru dari sekarang. Seperti Teteh banyak ketipu karena Teteh orangnya terlalu baik, percayaan kepada orang, jadinya dimanfaatkan. Nah untuk masalah hutang piutang, sebenarnya semua orang yang punya hutang piutang itu bisa kebayar walaupun cara bertahap. Karena sesuai ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, siapapun yang mempunyai hutang segunung itu pasti bisa kebayar. Asalkan kitanya sungguh-sungguh. Bisa kita lakukan dengan ikhtiar lahiriah, berarti kita bekerja ya. Dengan gaji yang ada kita cicil. Itu sama itikat baik. Nah yang kedua dengan ikhtiar batiniah. Ikhtiar batiniahnya apa? Seperti Teteh ingin melakukan taubatan nasuha. Itu alangkah lebih baiknya Teteh bulatkan dulu niatnya. Karena yang namanya taubatan nasuha sebenarnya yang sesungguhnya itu tidak bisa diulang.
Jangan sampai kita tobatan nasuha tapi masih melakukan kesalahan lagi. Jadi alangkah lebih baiknya bulatkan niat, kita laksanakan tobatan nasuha. Setelah melaksanakan tobatan nasuha, insya Allah diri kita itu akan ringan, dan kemanapun juga kita akan ada solusi dan pertolongan. Tetapi jikalau nanti kita akan melakukan lagi kesalahan, di situ kita tidak bisa melakukan tobatan nasuha 2 kali. Karena kalau misalkan melakukan tobatan nasuha 2 kali itu sama dengan tobat sambal. Yang ada nanti Allah malah murka. Karena sudah diampuni, dikasih jalan, melakukan lagi kesalahan. Sudah diampuni lagi, dikasih jalan, melakukan lagi kesalahan. Jadi tobatan nasuha itu harus dibulatkan dulu niatnya. Nah kalau seperti itu insya Allah nanti saya bisa bimbing, bisa kasih ijazahnya. Karena yang diamalkan cukup dengan kita mengamalkan sholat tobat sebelum tidur ya. Dan mengamalkan dulu istighfar 2002 kali. Asalkan kitanya sungguh-sungguh. Kosongkan hati dan pikiran, pasrah kepada Allah. Insya Allah akan diampuni dan akan ada jalan. Sebenarnya gini, kalau untuk Teh Lini sendiri orangnya kalau misalkan udah ada keinginan pasti diikuti. Cuman ujiannya dari pasangan. Nah, pasangan kadang kalau kita sudah mempunyai niat mengganggu. Akhirnya Teteh juga banyak lagi pikiran, gak jadi lagi gitu. Padahal kalau misalkan Teteh fokus aja pada satu tujuan ya, dan minta izin dulu ke suami ya, biar jangan ganggu dulu selama melakukan tobatan nasuha, insya Allah Teh akan ada solusi di jalan. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ade Suryatna dari Rancaikek. Tadi yang disampaikan Teh Haji atas pancingan dari Pak Haji bahwa berapa persen yang hadir hari ini tentang kesulitan ekonomi. Tadi disampaikan 80%. Dan itu luar biasa. Saya salah satunya, mungkin banyak teman Pak seperti itu. Dari situ saya ingin mempertanyakan kepada Teh Haji dengan kebodohan saya, lantas zikir yang seperti apa agar memang kita lebih meningkatkan kehusuan. Satu itu. Yang kedua, sebetulnya istri saya juga hari ini setiap kegiatan pasti dia ikut. Istri saya ketika dia mengikuti kegiatan tawasul hari ini, dia merasa bahwa Teh Haji ada di sampingnya. Oleh karenanya saya beserta keluarga dan istri, setiap ada kegiatan dia ingin menyampaikan salam dari istri saya untuk Teh Haji. Dan kalau toh memang ada sesuatu yang agar istri saya juga bisa mengamalkan, mohon kiranya seperti disampaikan pada hari ini, biar istri saya bisa melihat. Karena yang tadi pertanyaan yang pertama itu sebetulnya saya sedang husu zikir, tapi punten Pak Haji tadi seperti akhirnya saya agak dengan itu seperti itu. Ya, itu. Mung itu Teh Haji hapunten anu kasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kunci dalam kehusuan itu, di saat kita mau mengamalkan apapun, kita harus bisa mengosongkan hati dan pikiran. Di saat kita mengosongkan hati dan pikiran, di situ sudah tidak terdengar lagi suara siapapun, hanya suara kita sendiri. Nah, itu barulah khusyuk. Karena di dalam yang tadi saya sampaikan, aktif min Alkitab was sunnah. Di sana banyak sekali hal-hal yang dijelaskan mengenai bab kehusuan. Karena kehusuan itu sebenarnya salah satu obat buat diri kita, penyejuk hati untuk diri kita. Jadi di saat kita mengamalkan kalimat thayyibah, dari mulai pelan, sedang, sampai suara keras itu, di saat kita mengamalkannya di dalam keramaian, itu akan terasa seperti sunyi. Tetapi di saat kita mengamalkan dalam kesunyian, itu akan terasa ramai. Itulah yang dinamakan khusyuk. Ramainya itu seperti apa? Bukan berarti ramai di pasar ya. Tetapi di saat di kesunyian kita membacakan kalimat thayyibah, seperti ramai ada yang mengikuti. Berarti itu yang namanya khusyuk. Tetapi di keramaian, di saat kita mengamalkan kalimat thayyibah, terasa sepi dan hanya diri sendiri, suara kita sendiri yang didengar, itu yang dinamakan khusyuk. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji beserta Teteh
sareng mustami sadayana. Mudah-mudahan urang dina saat ieu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya tanyakan mengenai rukun ini tadi. Jadi yang disebut, saya dengar yang disebut rukun agama itu apa? Terus saya pengen tahu lebih jauh lagi yang katanya lafaz Muhammad hakikatnya Kangjeng Rasul, bahkan itu ada artinya katanya. Mudah-mudahan ada hikmah buat saya serta rekan-rekan kami dari Pasilangu. Saya lupa mengataskan nama saya, Pak Asep Bahar Dinata dari Kampung Sukaraja, Desa Pasilangu, Kabupaten Bandung Barat. Itu yang saya tanyakan, Teh Haji. Mohon penjelasannya secara detail. Segitu aja, Teh Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin yang kedua dulu ya, Muhammad hakikatnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Di dalam kitab Makrifatul Al-Hisam, bahwa kata Muhammad itu sudah ada di surga sebelum Nabi Adam alaihissalam dilahirkan. Dan kenapa hakikatnya harus Kanjeng Rasul? Karena Kanjeng Rasul itu adalah kekasih Allah yang paling Allah cintai, kekasih Allah yang paling Allah percaya. Jadi bukan Muhammad hakikatnya Allah, tetapi Muhammad hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dari Makrimatul Al-Hisam, bahwa dengan menyebut kata Muhammad, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan ampunan kepada umatnya. Ingat, kata Rasulullah itu Rasul. Rasul ada berapa? 25 nabi yang orang lain ketahui itu adalah Rasul. Dan sebenarnya kata Muhammad itu ada di setiap awal nama-nama Kanjeng Rasul, di 25 Rasul sesuai yang ada di dalam Qisas Al-Anbiya. Makanya hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh pemimpin Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk masalah rukun agama, yang sebenarnya rukun agama itu seperti apa? Rukun agama yang utama adalah sholat. Kenapa harus sholat? Beda dengan rukun Islam ya, sahadatan. Nah, rukun agama itu yang pertama adalah sholat, karena sholat itu adalah perintah Allah, berarti kewajiban. Nah, yang kedua, rukun agama itu adalah apa? Nikah. Kenapa harus nikah? Karena nikah itu menjauhi larangan dari kemaksiatan. Karena pernikahan adalah ibadah yang paling besar. Salat juga adalah kewajiban bagi semua makhluk agama Islam yang memang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti manusia itu akan meninggalkan kewajiban dan perintahnya Allah. Yang ketiga, rukun selain dari salat dan pernikahan itu adalah apa? Yaitu rukun yang disebut dengan sedekah. Sedekah yang ketiga. Sedekah itu wajib sebenarnya bagi seluruh umat, yang dimana mempunyai rezeki yang berlebih. Seandainya tidak punya rezeki yang berlebih, itu bisa kita menyisihkan apa yang ada. Karena dengan sedekah insya Allah kita tidak akan pernah miskin. Karena sedekah yang sebenarnya adalah sedekah yang memang dilaksanakan atau dilakukan dari seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Rukun agama itu ada 4. Tadi 3 sudah saya sampaikan ya. Yang 4 itu adalah rukun agama dalam tahfiz. Kenapa di dalam rukun agama harus tahfiz Quran? Itu sangat penting karena sesungguhnya di dalam segala kerumitan kehidupan manusia, obatnya semua ada di dalam ayat suci Al-Quran. Dan ayat suci Al-Quran itu adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk pemimpin besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi rukun agama yang sebenarnya salat, pernikahan, sedekah, dan membaca Al-Quran itu sangat penting di dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat muslim. Insya Allah cuma segitu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah saya jawab lagi.
Hingga saya mohon kepada Teh Haji supaya dalam kehidupan saya lebih baik gitu. Insyaallah. Gimana caranya, apa yang saya lakukan untuk di malam ini kedatangan saya, mohon dijazalah gitu. Dari kemarin-kemarin atau dari 2 tahun ke belakang, sebenarnya kalau yang saya lihat rezeki itu harus sudah menghampiri ke Pak Haji. Cuman karena memang di dalam hati Pak Haji selalu ada mengeluh, akhirnya rezeki yang udah ada di hadapan Bapak itu mundur lagi Pak, menjauh lagi. Jadi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, waktu Bapak pertama datang ke tempat saya itu kan ketutup ya Pak ya. Tapi ketutupnya itu mohon maaf bukan karena ketutup dari orang yang syirik. Tapi itu ketutup dengan hati Bapak sendiri. Nah, maka dari itu dari sekarang bebaskan semuanya, pasrah semuanya kepada Allah. Walaupun kita menginginkan sesuatu, Allah lebih mengetahui segalanya. Cukup dengan mengamalkan amalan-amalan yang khusus kerezekian, insya Allah nanti juga akan ngalir Pak. Dari yang kecil, sedang, sampai yang besar juga itu akan menghampiri kita. Kenapa nggak boleh selalu kita harapkan? Kapan ya, misalkan gini, Bapak punya usaha, kapan ya banyak yang datang ke sini untuk bisa menjahit gitu kan? Kapan ya yang bisa datang ke sini untuk beli dagangan saya? Nah itu nggak boleh Pak. Kita berdagang, Allah udah tahu niatnya untuk mencari uang. Jadi pasrahkan aja semuanya kepada Allah. Hakikat kepada Allah, syariat diwajibkan. Nah syariatnya seperti apa? Bapak datang kepada saya untuk meminta solusi. Insya Allah saya hanya bisa menyambungkan doa ya Pak ya. Selepasnya masalah keberhasilan ada di dirinya masing-masing. Kita ikhlas meminta syariat, kita ikhlas melaksanakan yang ditugaskan oleh saya contohnya gitu kan. Insya Allah Pak, itu akan ada ijabahnya Allah. Asalkan jangan dibarengi dengan keluhan, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang mengeluh. Jadi kita harus ikhlas, pasrah aja. Di saat kita sudah bersyariat ya, itu kan udah tahu upaya dalam ikhtiar kita. Di situ kita langsung pasrahkan kepada Allah. Insya Allah biasanya itu minimal 3 hari, maksimal 3 minggu, lebih maksimalnya lagi 3 bulan pasti akan ada ijabahnya Allah. Dari mulai yang terkecil sampai terbesar, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu mohon maaf saya agak jaga pandangan karena istri saya di belakang hadir hari ini sama ibu saya. Jadi saya jaga pandangannya ya Bu. Saya mah lagi-lagi cuman apa ya ngomong kosong, ini mah curhat. Setiap kali kesini dari yang pertama tawasul sampai yang ketiga ini, yang dibahas itu apakah karena memang saya lebay atau baperan, sepertinya ke saya gitu. Makanya suka kok ke saya ya, kok saya ya, dosanya saya itu, dosa saya itu gitu. Diakui itu ya. Dan mudah-mudahan sih bisa apa ya, bisa berubah gitu saya gitu. Nah, pertanyaan tadi yang agak dibahas di itu, apakah kalau untuk berhubungan suami istri tidak boleh di malam hari kelahiran baik suami atau istri? Iya, betul. Itu tidak boleh. Ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Siap. Selain dari 3 pantrangan bulan ya, di hari kelahiran pun juga itu sebenarnya tidak boleh. Nah, kenapa orang sangat susah untuk kaya? Salah satunya itu selalu melakukan kewajiban di hari weton. Karena hari weton itu sesungguhnya harus dihindari untuk melakukan hubungan suami istri. Karena sabda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku, jauhi larangan hari weton untuk melakukan pergumulan. Karena kalau sampai dilakukan, setan sedang merongrong di dalam diri kita dan berkumpul, Pak. Jadi itu sangat tidak boleh. Kebetulan saya lahirnya hari Rabu, istri saya hari Jumat. Jadi kalau status malam Jumat semua bilang sunnah Rasul, kalau saya lapur. Ya kan ada solusinya Pak, malam Jumat gitu kan. Kenapa nggak ngambil pada Isya aja sebelum lewat dari jam 12 malam? Itu kan masih bisa. Oh gitu. Masih hari Kamis itu. Iya. Nanti saya coba gladi resik. Itu. Nah, seandainya misalkan orang kaya melakukan
pergumulan di hari weton masing-masing gitu kan, di hari weton istri atau suami. Walaupun itu udah kaya, tapi tidak akan pernah merasakan ketentraman lahiriah. Karena yang ada terus kerumitan, rasa takut, dan juga rasa gelisah. Nah makanya untuk ibu-ibu sama bapak-bapak, alangkah lebih baiknya jangan. Karena itu udah jelas ya, kitab Thorik, hadisnya juga sahih, harus kita hindari. Tadi yang dibahas juga tentang apa? Seorang pelacur, kemudian juga seorang pencuri, perampok gitu. Itu agak membanggakan saya gitu, agak bahagia gitu. Karena itu kejelekan saya itu memang banyak, Bu. Kelebihan saya mungkin hanya berat badan gitu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir kaitan dengan keikhlasan kita ketika menerima semua dalam posisi terendah. Kan tadi bilang di sini kondisinya terpuruk, mungkin saya ketuanya. Di sana keikhlasan yang dimaksud itu kan keikhlasan menerima, dan memang mudah-mudahan saya sudah menerima itu gitu. Karena sebelumnya kan merasa merasa ada kehilangan, mungkin ada kecintaan terhadap dunia itu ya, ada kehilangan gitu, apakah dengan barang atau apapun. Nah sekarang mudah-mudahan ke depan saya sih mohon doa, bukan hanya dari TT, dari AA, tapi juga dari jamaah semua, dan juga saya mendoakan semua yang ada di sini biar kita menjadi semua jadi orang yang sukses, berkah, banyak harta untuk bersedekah siapapun ya. Itu aja sih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi hilap tadi, alhamdulillah ternyata fans saya banyak deh ya. Kalau mau subscribe itu ATM TV ya. Sebenarnya 5 tahun ke belakang yang lebih fatal melakukan kesalahan. Yang lebih fatal. Cuman punya poin. Poinnya itu sayang dan patuh kepada ibu. Itu. Walaupun mohon maaf menghalalkan segala macam cara demi orang lain. Bukan untuk diri sendiri ya, tapi demi orang lain. Tetapi di situ ada poin, dan alhamdulillah pada ini orangnya bisa bertamakbur. Nah makanya intinya kita sebagai manusia bersyukur saat diberi ya, bersabar saat diberi ujian, beristighfar di saat melakukan dosa. Intinya bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Insya Allah itu sudah dilakukan. Cuman sekarang ini lagi diuji, dan ujiannya itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang saya lihat udah berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi ujiannya datang terus menerus, bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari. Nah itu harus bersabar. Karena yang namanya ujian itu kita harus sabar minimal 3 tahun, maksimalnya 30 tahun. Kalau Pak Ade ini, kalau yang saya lihat baru beberapa tahun dan belum nyampe ke usia 2 tahun ujiannya. Jadi harus bersabar sedikit lagi. Betul, 100% betul. Makanya saya sering WA ke Teteh. Mohon maaf, bukan ya. Kayak anak kecil, saya setelah curhat ke Allah pasti ke Teteh. Curhat Allah, Teteh gitu kan. Kalau ini udah. Tapi alhamdulillah. Tapi itulah kejelekan saya. Begitu saya ada solusi, saya nggak pernah bilang Teteh makasih gitu. Enggak. Saya suka lupa itu berterima kasih ya. Sekarang terima kasih Teteh, lahir batin saya berterima kasih. Terima kasih. Doanya ya terima kasih. Insyaallah. Kemarin kalau udah ada solusi saya suka lupa gitu. Dan sekarang pun memang betul sekali bahwa ikhtiar saya maksimalkan apapun itu. Sudah kelihatan tetapi masih belum Allah mungkin belum ridho gitu. Itu aja sih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terus terkait dengan ijazah tadi yang akan diberikan, apakah ijazah yang akan diberikan itu ke kita semua yang ada di sini? Terus yang kedua, yang namanya manusia itu masing-masing punya takdir dan suratan, apalagi terkait di weton kita ya. Ketika kita punya satu usaha apa saja yang digeluti sama kita, terus seperti saya contohnya, yang punya weton hari Rabu sama kayak si A yang barusan gitu ya, itu kan mungkin saya tidak punya kasab yang pasti ya. Kalau hari wetonnya hari Rabu itu pegangan usaha harus apa, itu kan yang ke satu itu. Yang kedua,
terkait dengan yang disebut-sebut sunnah Rasul itu sewaktu kita melakukan hubungan intim, sebetulnya itu mohon maaf mungkin ada sebagian yang masih belum tahu apa arti dari sunnah Rasul itu minta dijelaskan teh ya. Oke, makasih. Jadi untuk masalah takdir dan suratan masing-masing, sebenarnya itu takdir hanyalah satu, adalah kematian. Tidak ada semua makhluk yang ditakdirkan untuk miskin. Semua makhluk itu sebenarnya ditakdirkan sesuai dengan bawaan kita sendiri. Semua disediakan ada oleh Allah SWT. Tergantung kita bisa menjalaninya. Semacam jodoh, itu tergantung kita yang menjalaninya. Semacam rezeki, tergantung kita memilihnya. Mau memilih ke jalan mana nih? Kanan atau kiri. Kalau untuk masalah cocok-cocokan dalam usaha, untuk yang lahirnya hari Rabu itu bagusnya bertani atau berjualan dalam segi bidang makanan. Insya Allah itu cocok, asalkan tepat dalam waktunya. Contoh hari Rabu nih mau buka usaha, harus hari apa mau mulainya. Berarti itu bisa diawali dengan hari Kamis atau Sabtu. Jam berapa? Dari jam 8 pagi, kalau misalkan siang bisa ngambil jam 10 pagi. Begitu. Nah, untuk masalah sunnah Rasul itu yang seperti apa? Kenapa diadakan sunnah Rasul dalam berhubungan intim? Sunnah Rasul itu banyak sekali manfaatnya bagi orang-orang yang melakukan sunnah Rasul tersebut. Bisa menjadikan keduanya hidup bahagia, aman, tentram, adem ayem, dan bisa menjadikan anak-anak yang sudah kita lahirkan itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Gitu. Ya. Terus tadi teh satu lagi untuk masalah ijazah yang tadi sempat akan diberikan. Oh iya, untuk ijazah itu untuk umum ya, siapapun yang ingin mendapatkan ijazah tersebut, asal sudah dimantapkan hatinya, niatnya bulat, dan bisa menerima ujian-ujian yang akan datang, insya Allah itu saya akan ijazahkan kepada semuanya, baik yang ada di sini ataupun juga sahabat IMP yang ada di luar sana. Oke, makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barangkali ada yang masih mau bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, untuk malam sunnah atau hari sunnah dalam berjima, itu selain dari malam Jumat, ada juga Jumat siang. Jumat siang sebada Jumatan. Itu sunnahnya. Nah, sunnahnya juga melaksanakan berjima itu 4 hari sekali minimal. Maksimalnya bisa seminggu 3 kali, itu sunnahnya. Selain dari sunnah-sunnah tersebut, itu bukan sunnah, tetapi nafsu mengikuti keinginan dari setan. Makanya jangan kaget kalau misalkan punya anak bandel ya, susah nurut kepada kedua orang tuanya. Sebagai orang tuanya kita harus tafakur apa yang sudah pernah dilakukan saat waktu berhubungan jima sampai menjadikan anak seperti ini. Caranya bagaimana untuk bisa menjadikan anak itu soleh. Kita ambil weton dari anak tersebut untuk dipuasain oleh kita sebagai orang tuanya. Misalkan anak itu lahirnya hari Senin, kita puasain hari Senin, dan kita tawasulin namanya setiap pada maghrib dan pada tahajud, supaya anak itu bisa soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ratno dari Jampang. Mau nanya ini teh. Terima kasih atas wasilah teteh ya. Alhamdulillah dina usaha saya lancar lagi gitu. Doa teteh semuanya dan raden semua. Minta doanya supaya banyak uang, manfaat yang barokah, bisa selamat dunia jeung akhirat nak gitu weh. Amin, insyaallah. Jadi dengan usaha yang sedang Bapak jalankan itu harus ditekuni Pak, ditekuni secara lahiriah dalam usaha tersebut, dan ditekuni juga untuk menjemput rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga dengan batiniah. Yaitu misalkan Bapak usaha di siang hari ya Pak ya. Nah di malam hari kasih sampai 1 atau 2 jam untuk bisa menjemput rezeki tersebut supaya lebih maju ke depannya. Dengan cara apa? Misalkan kita bisa menyisihkan sedikit waktu untuk salat hajat atau salat tahajud dengan membacakan salawat Jibril sebanyak-banyaknya dan semampunya Bapak. Insya Allah usaha yang kita jalani itu akan terus maju sampai ke puncaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Haji, nama saya Bu Juju. Saya mau bertanya, udah 1 minggu
dari sini ke sini sakit. Kalau untuk yang saya lihat mah, ibu penyakitnya medis ya. Itu faktor dari makanan dan pikiran yang sampai menyebabkan ibu punya penyakit kolesterol. Iya. Makanya kalau misalkan bangun tidur itu kerasa berat. Dan kalau misalkan siang hari pun juga ada kesemutan ya di telapak tangan, itu kolesterol. Jadi alangkah lebih baiknya minum air rebusan daun sirsak 1 hari 3 kali selama 3 hari berturut-turut, insya Allah turun kadar kolesterol. Terus itu Bu, mau nanya satu lagi, di rumah saya kadang-kadang suka ada yang manggil-manggil. Alamat rumahnya sebutin. Alamat rumah. Kampung Cinegla, RT 2 RW 7. Warna rumah apa? Hijau. Itu karena penunggu di sana sih Bu, karuhun ya, karuhun yang ada di tempat ibu itu memang suka jahil. Jangankan ke ibu, contohnya kalaupun ada tamu yang datang ke rumah ibu, itu pasti akan sekelebat menampakkan diri. Iya, kadang-kadang ada yang lewat gitu. Iya. Nah itu kalau misalkan ingin hilang ya pengaruh dari karuhun yang ada di rumah ibu, alangkah lebih baiknya rumah ibu harus selalu minimal aja ya seminggu 3 kali harus selalu ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Misalkan penghuni rumahnya harus sering-sering nih rajin-rajin baca Quran gitu. Insya Allah nanti akan nyaman, tenang dan tidak akan mengganggu lagi. Makasih Teh Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Haji, perkenalkan semuanya, nama saya Nurida. Izin bertanya terkait fadilah surah Al-Waqiah. Itu sebaiknya diamalkan yaitu ketika apa dan pada waktu-waktu apa. Terus yang kedua, izin bertanya lagi. Kebetulan saya pekerjaannya itu berhubungan dengan banyak orang, berinteraksi dengan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Contohnya misalkan ketika saya MC di acara wedding, terus bertemu dengan bapak hajat dan bapak-bapak yang lainnya. Setelah itu mereka teh dalam tanda kutip genit gitu Bu Haji. Jadi kayak, Neng Abi bogoh ngadadak gitu, pokoknya mah genit parah gitu Bu Haji. Nah kira-kira adakah yang nempel ataupun ada yang nyimpen atau gimana gitu? Pengen nanya aja itu. Itu paling terkenal. Terima kasih. Iya, takutnya ada yang aneh gitu. Kalau dari aura mah karena memang turunan ya, dari atasnya juga yang saya lihat dari uyutnya teteh itu banyak orang yang suka karena punya pengasihan. Nah turunnya itu ke teteh. Uyut dari ibu bapak. Uyut dari bapak. Oke. Nah makanya nitis ke teteh, akhirnya teteh banyak disukai oleh orang. Tapi kebanyakan kalau yang saya lihat orang-orangnya itu cowok-cowok yang sudah punya istri. Jadi teteh di situ harus waspada aja ya teh ya. Jadi sebelumnya kalau misalkan menghadapi orang-orang tua genit seperti gitu, langkah lebih baiknya kita harus bisa memperlihatkan bahwa kita itu sudah punya muhrimnya, sudah punya suami. Insya Allah nanti tidak akan berani berbuat macam-macam. Nah kalau untuk masalah surat Al-Waqiah itu tepatnya diamalkan setiap pada subuh dan pada asar, karena itu berkaitan dengan rezeki. Kalau misalkan kita mengamalkan 3 kali setiap pada subuh, insya Allah rezeki kita akan ngalir deras secara lahiriah ya, dengan apa yang kita lagi usahakan. Misalnya kita udah punya usaha mengamalkan surat Al-Waqiah, insya Allah akan lancar. Yang terkait pengasihan dari uyut itu nggak apa-apa teh? Itu mah nggak apa-apa. Dijaga aja ya, dari diri karena itu mah memang nitis ya, nitis ke keturunannya. Ya, jadi nggak bisa dibuang teh kalau misalkan yang titisan, kecuali kalau misalkan yang diisi secara ya manual itu bisa hilang. Tapi kalau misalkan yang metik langsung turunan dari atas itu nggak akan bisa hilang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh mau tanya, ini mah pengalaman pribadi. Dulu waktu di rumah lama di Bandung, di Padasuka, terus di pesantren dulu, terus di kantor, terus di rumah yang ini, sering ngedengar suara meledak di atas atap. Ada yang kayak bom,
ada yang kayak di pintu ngegebret gitu, ada yang kayak pecahan kaca ke kaca. Dulu ini mah pengalaman. Terus ada yang kayak beleduk terus pasir gitu. Ternyata suami juga pernah mengalami. Itu teh kan kemarin nanya ke teteh yang di sini mah ada yang meninggal. Tapi berarti itu banyak kejadian pas pindah-pindah rumah teh. Jadi selain dari kila-kila, biasanya itu adalah kiriman teh. Yang dikirim lewat gaib, yang nantinya bisa merusak kehubungan rumah tangga teteh sama suami. Karena kalau yang saya lihat pas sampai sekarang masih ada yang mengincar teteh, ingin menghancurkan hubungan rumah tangga. Dari pihak suami. Dari pihak teteh. Okay. Banyak istighfar aja. Yang harus dilakukan istighfar. Ya, karena terlalu banyak orang yang disakiti. Oh, oke. Udah tobat kan teh? Iya. Harus terus aja, jangan bosan-bosan teh. Banyak dugaan yang menyebutkan kakak aku ada yang mengguna-guna karena persaingan bisnis sebagai kontraktor PLN sehingga meninggal secara tragis. Bagaimana menurut pandangan Ainul Basyiro? Apakah benar ada yang merasa tersaingi? Kalau untuk masa guna-guna itu jelas ada ya Pak ya. Pernah saya lihat dari fotonya yang pernah Bapak kirim, itu dibuat sakit supaya hilang akal sehatnya. Dan akhirnya almarhum bunuh diri dengan cara yang kalut, tidak punya pikiran yang sebenarnya. Jadi kalau itu dikatakan mati karena diguna-guna, bukan karena bunuh diri. Karena ada makhluk gaib yang mengajak untuk bisa meninggal dalam keadaan seolah-olah itu adalah kecelakaan biasa, kecelakaan yang terjadi akibat bunuh diri. Padahal itu mutlak kiriman dari orang supaya terlihat seperti transparan bersih gitu ya, nggak ada campur tangan orang. Padahal itu adalah kiriman orang secara magic. Itu hukumnya bagi orang yang meninggal kena santet. Ini masuknya santet sambar nyawa. Itu hukumnya bahwa seseorang yang meninggal karena santet itu akan diberikan tempat jikalau di masa hidupnya orang tersebut banyak melakukan hal kebaikan. Tetapi kalau misalkan di dalam kehidupannya itu banyak melakukan hal kesalahan, itu tidak akan diterima dan arwahnya itu akan tetap menggantung di langit ketujuh sampai datang tibanya hari kiamat. Kalau untuk almarhum yang saya lihat orangnya sabar, orangnya baik, diapa-apain oleh orang lain selalu iya-iya aja dan gak pernah melawan. Jadi insya Allah kalau yang saya lihat, beliau walaupun meninggal dengan cara yang tragis ya, insya Allah husnul khatimah, diberikan tempat yang terbaik. Untuk pesaingnya sendiri apakah bisa terlihat atau apakah ada gambaran apakah dari rekan bisnis atau dari keluarga sendiri itu teh? Kalau untuk yang saya lihat dari atasannya. Baik nih, untuk pertanyaan selanjutnya teh ini perihal masalah keluarga yang tempo hari saya pernah cerita. Sampai saat ini saya masih bersama nih. 1 minggu ke belakang istri saya menjalani operasi angkat miom dan alhamdulillah berhasil diangkat miomnya tanpa harus mengangkat rahimnya. Itu hubungan saya masih berlanjut sampai saya kepikiran yang tempo hari Teteh sampaikan, bila mana ingin bersatu atau bila mana ingin berhubungan intim, saya harus nunggu 3 tahun. Sementara dengan keadaan seperti ini saya berat untuk meninggalkannya, tapi di sisi lain juga saya perlu kebahagiaan. Apa solusinya Teh? Solusinya, jikalau Bapak nggak tega ya melihat keadaan istri yang sekarang untuk bisa meninggalkan atau menceraikannya, sedangkan Bapak butuh kebahagiaan, poligami saja Pak. Itu iya, karena kalaupun misalkan Bapak memaksakan diri tidak berpoligami tetap dengan istri yang sekarang, sedangkan
hukum-hukum sesuai syariat agama Islam itu tidak boleh dulu melakukan hubungan intim ya Pak ya. Kalau misalkan sampai melakukan, kita harus pikirnya keadaan kita nanti di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Mungkin di dunia saja nggak apa-apa gitu kan, masih bisa untuk di istighfarin gitu kan. Tapi tetap kalau dalam hukum agama itu, apalagi maaf istri sudah melakukan kesalahan lah intinya, di situ bapak nggak boleh menjalankan dulu hubungan intim. Alangkah lebih baiknya poligami saja Pak. Kalau misalkan bapak nggak tega untuk meninggalkan istri bapak dalam kondisi yang sekarang. Tapi kalau misalkan bapak udah bulat niatnya ingin mempunyai istri yang soleha, yang bisa menerima bapak apa adanya, bisa memberikan kebahagiaan untuk bapak, dan bapak ingin meninggalkan istri bapak yang sekarang, dan itu niatnya udah bulat, tinggalkan Pak, jangan pikir panjang lagi. Jangan sampai bapak membatin hanya mempunyai satu istri yang memang bisa untuk melakukan hubungan intim secara normal layaknya manusia biasa. Jadi solusinya ada dua, niatnya bulat untuk meninggalkan dan menikah lagi, atau tetap dengan istri yang sekarang tetapi butuh kebahagiaan dengan cara apa, tidak ada lagi cara yang lain daripada bermaksiat, mending poligami. Untuk nasabnya sendiri teh untuk saya tuh. Nama orang tua? Nama orang tua Darhim, Bapak Darhim, Ibu Mama. Kalau dari bapak ya, kelihatannya dari atasnya masih ada keturunan dari Pajajaran, inti aja. Sebenarnya nasabnya bagus, cuman karena memang bapak ini orangnya terlalu lemah ya, banyak dikecewakan dari zaman bujangan sampai sekarang. Marah ya? Ya. Betul Pak, marah. Betul. Terlalu baik. Itu aja teh, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teteh yang ini kesini teh. Oh ini ya, ini non medis. Non medis. Teteh namanya siapa? Ke penyakit atau ke rezeki? Ke penyakit atau ke rezeki? Sering gelisah, sering berontak hati dan pikiran, dan sering sakit kepala, itu non medis mutlak. Karena ada yang menginginkan teteh itu gak bahagia hidupnya, terpaut kepada masalah. Kalau untuk yang jolimnya kelihatannya laki-laki. Kurang jelas. Bisa insya Allah. Teteh bawa air nggak tadi? Ada kelihatannya dalam tidurnya juga teteh nggak bisa nyenyak, selalu gelisah terus. Jadi keganggu gitu ya. Maksimal 3 kali sih. Ngambang sih ya, masih belum menemukan yang besar, jadi masih gini-gini aja dari dulu gitu. Belum ada kenaikan. Iya, sama-sama. Emak yang pakai kerudung nepi. Iya. Oh, Pak. Emak suka keganggu ini bagian kaki sama pinggang. Mak, ke depan, Mak. Yang mana? Yang mana? Iya itu yang mau ya. berdiri. Belum ketemu. Ya, yang pernah ketemu. Ke sini, Mak. Mak. Si batal, lain muslim. Aduh, Mak, aduh. Bisa. Pamit mama di samping penyawat sepuh ya, penyakit orang tua gitu kan. Ini kelihatannya juga ada asam urat, jadi gak boleh banyak dingin kena air. Ibu bawa air nggak tadi? Enggak ya? Gak apa-apa pakai aqua gelas aja. Mohon. Ya itu asam urat Mak. Jadi bagian kaki, pinggang, sama bagian badan yang sering pegel itu penyakit sepuh. Kenapa sana Mak? Obrolin nanti sampai sembuh berapa lama?
Mas bismillah wa tahan nafas. Nah kalau ingin maksimal ya Maya, nanti dimaksimalin aja sampai 5 kali berobat ya, karena ini kan penyakitnya mutlak medis. Jadi nanti ada yang harus diterapi dari urat-urat tangan sama telapak kaki. Tuhan. Kira Pak Maya waktu Mas Senin Kamis datang aja ke sini ya. Mudah-mudahan saya nggak damang. Enggak atas Mbak. Atas ya. Enggak. Saya pun nama. Seorang lain. Oh ya, ini teman ayah nih, Kang Nayot. Dulu pernah ke sini katanya usahanya melesat. Nah, cuman sekarang agak melempem usahanya. Ingin ada kemesratan lagi katanya. Insya Allah sih, karena kelihatannya mah terus diserang sama yang dolim. Dan ya di tempat usahanya. Selain dari diserang dari yang dolim, ada beberapa orang yang kerja di situ sebagai pengkhianat yang memadamkan usaha tersebut secara lahir oleh omongan. Nah, berarti pokoknya intinya nggak peduli mereka atau yang lain dasar keputusan. Kalau sekarang udah keluar orangnya, udah nggak ada. Makanya nanti tinggal dibersihin aja dari hal-hal yang jolimnya itu supaya nanti bisa maju kembali. Yang jolim, kalau yang jolim mah laki-laki sih masih sesama usaha tersebut. Kalau untuk yang lahiriah itu perempuan 2 orang. Tapi baik kelihatannya mah baik, nurut. Cuman karena memang pernah sakit hati dengan omongan ya, akhirnya menjelek-jelekanlah usahanya pada yang itu. Airnya udah cukup. Nanti itu tinggal diminum sama untuk dipakai ngepel di tempat usaha. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam ini alhamdulillah tawasulan bersama lancar, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di malam ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sama-sama membacakan sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihalalika nahramika wa atini bihalika aman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.